Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Dudung Mistis, tempat berkumpulnya para pecinta kisah horor, misteri, legenda, dan cerita-cerita yang sulit dijelaskan oleh logika. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Malam ini, siapkan secangkir kopi hangat, redupkan lampu kamar, dan pastikan kalian mendengarkan cerita ini sampai selesai. Karena kisah yang akan kita bahas bukan hanya sekedar cerita biasa, melainkan sebuah perjalanan penuh misteri yang akan membawa kita menelusuri sisi gelap yang tersembunyi di balik kehidupan manusia. Di Dudung Mistis, setiap cerita menyimpan pesan, setiap misteri memiliki jejak, dan setiap kejadian menyisakan pertanyaan yang mungkin belum pernah terjawab. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari channel Dudung Mistis. Sekarang, tarik selimut kalian lebih dekat, tenangkan pikiran, dan bersiaplah memasuki dunia yang penuh misteri. Saya, Dudung, dan inilah Dudung Mistis. Selamat mendengarkan. Namaku Rian. Sejak kecil aku tinggal di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan. Desa kami dikelilingi hutan yang begitu luas hingga seolah tak berujung. Di sisi timur desa mengalir sungai besar yang menjadi sumber kehidupan warga. Dari sungai itulah kami mencari ikan, mengambil air, dan bepergian menggunakan perahu kayu. Sebagai orang yang lahir dan besar di tepian sungai, memancing sudah menjadi bagian dari hidupku. Hampir setiap akhir pekan, aku menghabiskan waktu menyusuri anak-anak sungai untuk mencari ikan-ikan besar. Ada kepuasan tersendiri ketika berhasil menarik ikan dari dalam air yang tenang dan misterius. Namun, semua pengalaman memancing yang pernah kualami tidak ada apa-apanya dibandingkan kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu. Kejadian yang sampai sekarang masih membuat bulu kudukku merinding jika mengingatnya. Semua bermula pada suatu sore ketika aku sedang duduk di warung kopi milik Pak Harun bersama beberapa warga desa. Seperti biasa, pembicaraan kami tidak jauh dari hasil kebun, cuaca, dan ikan. Aku dengar ada yang dapat ikan tapa hampir 20 kilo minggu lalu, kata seorang pria bernama Darman sambil menyeruput kopinya. Iya, katanya dari Sungai Batu Hitam, jawab yang lain. Mendengar nama itu, aku langsung menoleh. Sungai Batu Hitam? Tanyaku penasaran. Beberapa orang yang tadinya santai mendadak saling pandang. Pak Harun bahkan menghentikan gerakannya saat membersihkan gelas. Aku mengernyit. Memangnya kenapa? Darman berdeham pelan. Itu sungai yang jauh di dalam hutan. Lalu, orang-orang jarang ke sana. Aku tertawa kecil. Kalau ikannya besar, kenapa tidak banyak yang mancing? Tak ada yang menjawab selama beberapa detik. Hanya suara kipas tua yang berputar pelan di langit-langit warung. Akhirnya Pak Harun berkata, pelan. Karena sungai itu bukan tempat biasa, aku menghela napas. Lagi-lagi cerita penunggu. Pak Harun tidak tersenyum. Kalau semua orang di desa ini menghindarinya, mungkin ada alasannya. Aku sudah sering mendengar kisah semacam itu sejak kecil. Hampir setiap sudut hutan memiliki cerita mistisnya. Sendiri ada pohon yang katanya dihuni makhluk halus, ada bukit yang konon menjadi tempat kerajaan gaib. Dan ada sungai yang dipercaya memiliki penunggu. Bagiku semua itu hanyalah cerita, turun-temurun. Tapi ikannya memang banyak. Tanyaku. Darman mengangguk. Sangat banyak. Berarti aku akan ke sana. Mendengar jawabanku, suasana warung langsung menjadi sunyi. Pak Harun menggeleng pelan. Jangan sembarangan, Rian. Aku hanya tersenyum. Dalam pikiranku saat itu, yang terbayang hanyalah ikan-ikan besar yang menunggu untuk ditangkap. 2 hari kemudian, aku bersiap berangkat. Matahari bahkan belum muncul ketika aku mulai memuat perlengkapan ke dalam perahu kecil. Milik joran umpan, kotak pancing, bekal makanan, air, minum, semuanya sudah siap. Kabut pagi masih menggantung tipis di atas sungai ketika mesin perahuku mulai menyala. Beberapa warga yang melihatku hanya menggelengkan kepala. Mereka tahu kemana tujuanku. Namun tak ada yang mampu mengubah keputusanku.
Perjalanan menuju Sungai Batu Hitam memakan waktu hampir 3 jam. Semakin jauh aku masuk ke pedalaman, suasana menjadi semakin sunyi. Rumah-rumah warga mulai menghilang, kemudian yang tersisa hanyalah dinding hutan raksasa di kedua sisi. Sungai pohon-pohon tinggi menjulang, seperti tiang penyangga langit, akar-akar besar menjulur hingga menyentuh air. Sesekali terdengar suara burung enggang, melintas di atas kepala. Aku menikmati perjalanan itu. Bagiku, hutan Kalimantan selalu memiliki keindahan yang sulit dijelaskan. Namun menjelang siang, sesuatu mulai terasa aneh. Saat sedang mengendalikan perahu, aku mendengar suara seperti seseorang menangis, awalnya pelan. Sangat pelan, aku mengira hanya suara burung, tapi semakin lama semakin jelas. Tangisan seorang wanita. Aku segera mematikan. Mesin suara itu masih terdengar samar-samar. Berasal dari dalam hutan. Aku mencoba mendengarkan lebih seksama. Namun, tiba-tiba suara itu hilang. Begitu saja, seolah tidak pernah ada. Aku menggelengkan kepala. Mungkin cuma suara hewan. Lalu aku menyalakan mesin kembali. Meski begitu, ada perasaan tidak nyaman yang mulai muncul dalam diriku. Ketika akhirnya sampai di Sungai Batu Hitam, aku langsung mengerti mengapa tempat itu dinamakan demikian. Air sungainya tampak jauh lebih gelap dibanding sungai lain. Bukan hitam pekat, tetapi memiliki warna kecoklatan, gelap yang membuat permukaannya terlihat misterius. Di sekelilingnya, berdiri pohon-pohon besar yang begitu rapat, hingga sinar matahari sulit menembus ke permukaan. Air tempat itu terasa dingin, aneh, dan sunyi. Terlalu sunyi, bahkan suara serangga hampir tidak terdengar. Aku merapatkan perahu ke tepi, lalu mulai memasang umpan. Tidak butuh waktu lama, lemparan pertamaku langsung disambar ikan. Curanku melengkung kuat, aku tersenyum lebar. Ikan besar. Pertarungan berlangsung beberapa menit sebelum akhirnya seekor ikan baung besar berhasil kutarik ke dalam perahu. Aku semakin bersemangat. Sepanjang siang, hampir setiap umpan yang kulempar disambar ikan. Hasil tangkapanku jauh lebih banyak dibanding biasanya. Saat itulah aku mulai berpikir bahwa warga desa memang terlalu percaya takhayul. Tempat ini jelas luar biasa untuk memancing. Tak ada yang perlu ditakuti. Menjelang sore, langit mulai berubah jingga. Aku bersiap pulang setelah merasa hasil tangkapanku sudah lebih dari cukup. Namun saat sedang membereskan perlengkapan, curangku kembali bergerak hebat kali. Ini jauh lebih kuat. Begitu kuat hingga hampir terlepas dari tanganku. Aku segera menariknya. Benang, pancing menegang ikan itu terus melawan. Bahkan, perahuku sempat bergoyang hebat. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, ini pasti ikan yang sangat besar. Pertarungan berlangsung hampir 15 menit. Keringat membasahi tubuhku, tanganku mulai pegal. Namun akhirnya makhluk itu muncul dari dalam air. Seekor ikan tapa, raksasa jauh lebih besar daripada ikan manapun yang pernah kutangkap. Aku hampir tidak percaya. Dengan susah payah, aku berhasil menariknya ke dalam perahu. Aku tertawa puas. Hari itu terasa seperti hari keberuntunganku. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena saat matahari hampir tenggelam, sesuatu menarik perhatianku. Di seberang sungai di antara pepohonan, ada seseorang berdiri di sana. Aku langsung membeku. Jaraknya cukup jauh, sekitar 50 meter. Namun, aku bisa melihat sosok itu dengan jelas. Tubuhnya sangat tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Ia berdiri, diam, kau tidak bergerak sedikit, pun hanya menatap ke arahku. Entah mengapa, hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya warga yang kebetulan lewat. Namun tidak ada siapa-siapa yang tinggal di wilayah sejauh ini. Dan yang paling aneh, sosok itu tampak tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan gelap yang berdiri di bawah pepohonan. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Saat itulah kabut tipis mulai muncul dari permukaan. Sungai perlahan-lahan menutupi pandanganku. Aku menelan ludah. Perasaan tidak nyaman yang sebelumnya muncul kini berubah menjadi ketakutan, meski aku tidak mau mengakuinya. Beberapa detik kemudian, kabut bergerak menutupi sosok tersebut. Aku menunggu, berharap sosok itu muncul kembali. Namun ketika kabut menipis, sosok itu sudah tidak ada, lenyap begitu saja, tidak berjalan, tidak berlari, tidak berpindah. Hilang seolah ditelan hutan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tanpa berpikir panjang,
Aku segera menyalakan mesin perahu. Suara mesin memecah kesunyian sungai. Aku memutar perahu dan mulai meninggalkan Sungai Batu Hitam. Namun saat perahu bergerak menjauh, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikanku dari balik pepohonan. Sesuatu yang tidak menyukai kehadiranku. Sesuatu yang mungkin telah melihatku sejak pertama kali datang. Dan tanpa kusadari saat itu, mungkin sesuatu itu belum selesai denganku. Karena perjalanan pulang yang kuanggap biasa ternyata menjadi awal dari teror yang akan mengubah hidupku selamanya. Perjalanan pulang dari Sungai Batu Hitam seharusnya menjadi perjalanan yang menyenangkan. Perahuku penuh dengan hasil tangkapan, ikan baung, patin, dan seekor ikan tapah raksasa yang mungkin menjadi tangkapan terbesar sepanjang hidupku. Namun, entah mengapa, rasa bangga yang sebelumnya memenuhi pikiranku perlahan menghilang. Yang terus terbayang justru sosok tinggi yang kulihat di seberang sungai. Semakin jauh perahu melaju, semakin kuat perasaan bahwa aku sedang diawasi. Beberapa kali aku menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hanya hamparan sungai yang mulai gelap, dan dinding hutan yang tampak seperti bayangan raksasa di bawah langit senja. Aku terlalu banyak berpikir. Gumamku mencoba menenangkan diri. Mesin perahu terus meraung membelah arus. Namun jauh di dalam hati, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Aku tiba di desa ketika malam mulai turun. Lampu-lampu rumah warga sudah menyala. Suara anak-anak yang bermain terdengar dari kejauhan. Suasana yang biasanya membuatku merasa aman. Tetapi malam itu berbeda. Saat menurunkan hasil tangkapan, beberapa warga datang menghampiri. "Wah, banyak sekali ikannya," seru seorang tetangga. Aku mengangguk bangga. Semuanya dari Sungai Batu Hitam. Seketika senyum mereka memudar. "Apa kau benar-benar ke sana?" "Iya." Beberapa orang saling pandang. Ekspresi mereka membuatku kesal. "Kenapa kalian selalu takut dengan cerita-cerita itu?" Tak ada yang menjawab. Mereka hanya melihat ikan tapah raksasa yang tergeletak di atas perahu. Seorang lelaki tua bernama Pak Maman bahkan terlihat menggeleng pelan. "Itu ikan yang besar sekali." "Iya, hebat, kan?" Pak Maman tidak menjawab. Matanya justru tampak khawatir. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Aku tertawa kecil. Namun untuk pertama kalinya tawa itu terdengar dipaksakan. Malam itu aku tidur lebih awal karena kelelahan. Tubuhku terasa pegal setelah seharian memancing. Awalnya semuanya berjalan normal. Sampai sekitar tengah malam. Aku terbangun karena mendengar suara aneh. Tok dot tok dot tok seperti langkah kaki, pelan berirama, berasal dari luar rumah. Aku membuka mata. Ruangan gelap, hanya cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Aku diam mendengarkan. Tok tok tok, suara itu masih ada. Seseorang berjalan mengelilingi rumahku. Perlahan, seolah sedang mencari sesuatu. Aku bangkit dari tempat tidur, mencapai senter yang ada di meja, lalu mengintip keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Halaman rumah kosong. Pohon pisang di belakang rumah bergoyang pelan diterpa angin malam. Namun langkah kaki itu langsung berhenti. Mendadak, seolah mengetahui bahwa aku sedang mengintip. Aku menelan ludah, lalu membuka pintu rumah. Tidak ada seorang pun di luar. Aku menyapu cahaya senter ke segala arah. Kosong, sunyi, hanya suara jangkrik. Perasaanku saja. Aku kembali masuk, meskipun jantungku masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Keesokan paginya aku mencoba melupakan kejadian semalam. Aku sibuk membersihkan ikan hasil tangkapan. Sebagian kuberikan kepada tetangga. Sebagian lagi kusimpan ikan tapah raksasa itu kutaruh di sebuah wadah besar di belakang rumah. Aku berniat menjualnya ke kota beberapa hari lagi. Namun menjelang sore, sesuatu yang aneh terjadi. Saat aku membuka wadah tersebut, bau busuk langsung menyergap hidungku. Aku refleks mundur. Astaga, ikan tapah itu membusuk, padahal baru sehari ditangkap. Kulitnya berubah warna. Mata ikan itu tampak keruh, dan aroma busuknya jauh lebih menyengat daripada bangkai ikan biasa. Aku mengernyit heran. Hal seperti itu tidak masuk akal. Biasanya ikan segar bisa bertahan lebih lama. Terlebih aku sudah menyimpannya dengan baik. Namun yang membuatku merinding adalah sesuatu yang kulihat di bagian sisiknya. Ada bercak hitam seperti bekas gosong. Jumlahnya semakin banyak, menyebar hampir ke seluruh tubuh ikan.
Aku buru-buru membuangnya ke sungai. Meski begitu, rasa tidak nyaman mulai kembali muncul. Malam berikutnya jauh lebih buruk. Sekitar pukul 1 dini hari, suara anjing terdengar dari luar. Awalnya hanya 1, kemudian 2, lalu puluhan. Mereka melolong bersahutan. Suara mereka memecah kesunyian desa. Aku membuka jendela. Beberapa anjing terlihat berdiri di jalan tanah depan rumah. Mereka tidak menggonggong, tidak berlari, tidak saling mengejar. Mereka hanya berdiri diam, menghadap ke arah rumahku, lalu melolong panjang. Aku merasakan hawa dingin menjalari tengkuk. Anjing-anjing itu seperti melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Salah satu anjing bahkan tampak gemetar. Ekornya masuk ke sela kaki. Namun matanya terus menatap ke arah atap rumahku. Aku mengikuti arah pandangannya. Gelap, tidak ada apa-apa. Tapi entah mengapa aku merasa ada sesuatu di sana. Mengawasi, menunggu. Malam ketiga, aku mulai bermimpi. Dalam mimpi itu aku kembali berada di Sungai Batu Hitam. Langit tampak kelabu. Air sungai tenang seperti kaca. Tidak ada suara apapun. Tidak ada burung. Tidak ada serangga, tidak ada angin. Aku berdiri sendirian di atas perahu, lalu melihat seseorang di tepi sungai. Sosok tinggi yang sama. Kali ini lebih dekat, jauh lebih dekat. Tubuhnya menjulang di antara pepohonan. Kulitnya pucat keabu-abuan, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya tertunduk. Aku ingin bergerak, tetapi tubuhku tidak bisa digerakkan. Kemudian perlahan-lahan sosok itu mengangkat kepalanya. Saat itulah aku melihat matanya. Hitam. Sepenuhnya hitam. Tanpa bagian putih sedikit pun. Aku langsung terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi. Namun ketika aku hendak kembali tidur, terdengar suara dari luar rumah. Suara percikan air. Piur, piur, piur. Seperti seseorang berjalan dengan kaki basah. Aku membeku. Suara itu bergerak mengelilingi rumah, pelan sengaja. Seolah ingin memastikan aku mendengarnya. Malam itu aku tidak tidur lagi. Keesokan harinya aku menemui Pak Maman. Entah kenapa aku merasa perlu menceritakan semua kejadian yang kualami. Pria tua itu mendengarkan tanpa menyela. Dari awal sampai akhir. Setelah selesai, ia menghela napas panjang. Aku sudah menduga. Menduga apa? Pak Maman menatapku serius. Sesuatu ikut pulang bersamamu. Aku tertawa kecil meski sebenarnya tidak nyaman. Pak, masa iya? Kau melihat sosok di Sungai Batu Hitam, bukan? Aku terdiam. Bagaimana dia tahu? Melihat reaksiku, wajah Pak Maman semakin muram. Itu bukan pertama kalinya terjadi. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Maksud Bapak, dulu pernah ada pemburu yang masuk ke wilayah itu. Setelah pulang, dia terus diganggu sampai akhirnya sakit berbulan-bulan. Aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin kebetulan, mungkin sugesti. Namun kejadian-kejadian yang kualami mulai sulit dijelaskan. Pak Maman kemudian berkata pelan, "Kalau benar ada yang mengikutimu, biasanya dia belum selesai dengan urusannya." Ucapan itu membuat bulu kuduku berdiri. Malam berikutnya menjadi titik ketika aku mulai kehilangan keyakinan bahwa semua ini hanya kebetulan. Hujan tidak turun malam itu, langit cerah. Tanah di sekitar rumah juga kering. Aku memastikan semuanya sebelum tidur. Namun sekitar pukul 2 pagi, aku kembali terbangun. Kali ini karena suara sesuatu jatuh dari dapur. Brak, aku segera mengambil senter, lalu berjalan perlahan menuju dapur. Jantungku berdegup keras, rumah terasa sangat sunyi. Ketika cahaya senter menyapu lantai dapur, aku langsung membeku. Napas seolah berhenti. Di lantai, tepat di depan pintu belakang, ada jejak kaki. Basah, berlumpur. Jejak itu terlihat sangat jelas, seolah seseorang baru saja masuk dari sungai. Aku mengikuti jejak tersebut dengan cahaya senter. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Jejak itu mengarah ke ruang tengah, kemudian berhenti tepat di depan kamarku. Aku merasakan seluruh tubuh menjadi dingin. Tidak mungkin ada orang masuk tanpa membuka pintu.
Dan yang lebih mengerikan, ukuran jejak kaki itu jauh lebih besar daripada kaki manusia biasa. Perlahan aku mengangkat kepala, menatap lorong gelap menuju kamarku. Untuk sesaat aku merasa melihat bayangan tinggi berdiri di ujung lorong. Diam tak bergerak menghadap ke arahku. Aku mengedipkan mata. Bayangan itu menghilang, namun jejak kaki basah itu masih ada, nyata, dan malam itu untuk pertama kalinya aku mulai percaya bahwa Pak Maman mungkin benar. Mungkin ada sesuatu dari Sungai Batu Hitam yang benar-benar mengikutiku pulang. Sejak menemukan jejak kaki basah di dalam rumah, hidupku berubah sepenuhnya. Aku tidak lagi bisa menganggap semua kejadian itu sebagai kebetulan. Jejak tersebut nyata, aku bahkan sempat memotretnya dengan ponsel sebelum perlahan mengering dan menghilang menjelang pagi. Namun anehnya, ketika aku perlihatkan foto itu kepada beberapa warga desa, bentuk jejak yang terlihat di foto tampak samar dan tidak jelas, seolah sesuatu berusaha menyembunyikan keberadaannya. Meski begitu, aku tahu apa yang kulihat malam itu. Ada sesuatu yang masuk ke rumahku, sesuatu yang bukan manusia. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Tubuhku mulai terasa lemah. Awalnya aku mengira hanya kelelahan karena perjalanan jauh ke Sungai Batu Hitam. Namun rasa lelah itu tidak kunjung hilang. Setiap pagi aku bangun dengan kepala berat. Mataku terasa panas, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Padahal aku tidak sedang sakit. Aku masih bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Tetapi ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah sebagian energiku perlahan-lahan disedot oleh sesuatu. Malam hari menjadi waktu yang paling kubenci. Karena setiap malam gangguan itu selalu datang. Kadang berupa suara langkah kaki. Kadang suara percikan air di sekitar rumah. Kadang suara seseorang berjalan di atas atap tok-tok-tok. Suara itu selalu terdengar pelan, tetapi cukup untuk membuatku tidak bisa tidur. Aku mulai menyalakan semua lampu rumah setiap malam. Meski begitu, rasa takut tetap tidak hilang. Suatu malam, saat sedang duduk sendirian di ruang tengah, listrik desa tiba-tiba padam. Rumah langsung tenggelam dalam kegelapan. Aku menghela napas kesal, lalu mengambil lampu minyak. Ketika cahaya kuning redup mulai menerangi ruangan, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada bayangan di sudut ruang tamu. Awalnya, kukira hanya bayangan lemari. Namun saat kuarahkan lampu ke sana, bayangan itu bergerak, cepat sekali. Seperti seseorang yang berlari menembus dinding. Aku refleks berdiri. Jantungku berdetak kencang. Siapa? Tidak ada jawaban. Ruangan kembali sunyi. Aku mendekati sudut tersebut. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tetapi hawa dingin yang kurasakan membuatku yakin bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Ada sesuatu di dalam rumah itu. Sesuatu yang mulai berani menunjukkan dirinya. Mimpi burukku juga semakin sering datang, bahkan hampir setiap malam. Aku selalu berada di tempat yang sama, Sungai Batu Hitam. Dalam mimpi itu, suasana sungai selalu terlihat suram. Kabut menggantung rendah di atas permukaan air. Pohon-pohon tampak seperti makhluk hidup yang mengawasi dari kejauhan. Dan sosok tinggi itu selalu ada, setiap malam semakin dekat. Pada mimpi pertama, ia berdiri di tepi sungai. Pada mimpi berikutnya, ia sudah berada di dekat perahuku. Lalu semakin dekat lagi, dan semakin dekat. Sampai suatu malam aku bermimpi berdiri di depan rumahku sendiri. Aku melihat sosok itu berdiri di ujung jalan desa. Tubuhnya tinggi menjulang kurus, panjang, diam tanpa bergerak, kemudian perlahan ia mulai berjalan ke arahku. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku mencoba berlari, tetapi kakiku tidak bisa digerakkan. Aku ingin berteriak, namun suara tidak keluar. Sosok itu terus mendekat, hingga akhirnya hanya berjarak beberapa meter. Saat itulah aku melihat wajahnya. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya hitam. Rambut panjang kusut menutupi sebagian wajah, dan matanya. Sepasang mata hitam pekat tanpa bola mata putih sedikit pun. Tatapan itu terasa seperti menembus jiwaku. Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara serak yang membuat darahku membeku. Kembalikan. Aku langsung terbangun sambil berteriak. Tubuhku basah oleh keringat, napas tersengal-sengal. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ketakutan.
Keesokan harinya aku kembali menemui Pak Maman pria. Tua itu sedang duduk di beranda rumahnya ketika aku datang. Belum sempat aku berbicara, ia sudah menggeleng pelan. Wajahmu makin pucat. Aku duduk di sebelahnya, lalu menceritakan semua yang terjadi, tentang mimpi, tentang bayangan, tentang suara-suara aneh, dan tentang kata yang terus terdengar dalam mimpiku. Kembalikan. Pak Maman mendengarkan dengan wajah serius. Setelah aku selesai berbicara, ia menatap ke arah hutan yang membentang di kejauhan, lama sekali. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada satu hal yang belum kuceritakan kepadamu. Aku menoleh. Apa itu? Pak Maman menarik napas panjang. Leluhur desa kami punya cerita tentang Sungai Batu Hitam. Aku langsung memperhatikan. Menurut cerita turun-temurun, sungai itu bukan sungai biasa. Jauh sebelum desa kami berdiri, wilayah tersebut dipercaya menjadi tempat berdiamnya makhluk penjaga hutan dan sungai. Makhluk itu bukan manusia, bukan pula hewan, melainkan penghuni lama yang sudah ada sebelum manusia datang. Orang-orang tua menyebutnya penunggu sungai. Konon, selama manusia menghormati wilayahnya, ia tidak akan mengganggu. Namun jika seseorang mengambil sesuatu yang dianggap miliknya, maka penunggu itu akan datang menagih. Aku mulai merasakan tenggorokanku mengering. Menagih apa? Pak Maman menatapku. Apapun yang dianggap setara. Jawaban itu membuat bulu kuduku meremang. Malam berikutnya aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah dengan lampu menyala terang. Jam demi jam berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Aku mulai merasa sedikit tenang. Mungkin semua ini hanya ketakutan berlebihan. Namun tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, terdengar suara dari luar rumah. Krek, krek, dot, krek. Seperti seseorang menginjak ranting kering. Aku segera bangkit, mengintip melalui jendela. Awalnya tidak ada apa-apa. Kemudian aku melihatnya. Sosok itu berdiri di depan rumah. Tubuhku langsung membeku. Sosok yang selama ini hanya kulihat dalam mimpi kini benar-benar berada di sana. Tinggi, sangat tinggi. Kepalanya hampir sejajar dengan dahan pohon mangga di halaman. Tubuhnya kurus memanjang. Kulitnya pucat keabu-abuan. Rambut panjang kusut menjuntai menutupi sebagian wajah. Dan matanya. 2 titik hitam pekat yang tampak jelas meski dalam gelap. Ia berdiri diam, menatap rumahku, menatapku. Aku tidak mampu bergerak, bahkan bernapas terasa sulit. Lalu perlahan sosok itu mengangkat satu tangannya. Jari-jarinya panjang dan kurus, menunjuk ke arahku. Saat itulah lampu rumah tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian padam rumah langsung gelap gulita. Aku mendengar suara langkah dari luar. Duk-duk-duk berat, perlahan. Mendekat ke rumah, aku gemetar. Tanganku meraba-raba mencari senter. Suara langkah itu semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Sunyi. Tidak ada suara apapun. Beberapa detik berlalu. Lalu terdengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhku serasa membeku. Suara itu berasal dari balik pintu. Suara serak. Parau. Seperti berasal dari tenggorokan yang dipenuhi lumpur. Suara yang sama seperti dalam mimpiku. Namun kali ini nyata, sangat nyata. Dan suara itu memanggil namaku. Rian. Aku memejamkan mata. Tubuhku tidak mampu bergerak sedikit pun. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Rian. Aku merasa darah dalam tubuhku seperti berhenti mengalir. Kemudian terdengar suara gesekan kuku panjang pada kayu pintu. Krek, krek, krek. Perlahan, seolah sesuatu di luar sedang mencoba masuk. Dan pada saat itulah aku menyadari satu hal yang mengerikan. Penunggu Sungai Batu Hitam tidak lagi hanya mengawasiku. Ia telah datang. Dan kini ia berdiri tepat di depan rumahku. Menunggu sesuatu yang harus kukembalikan. Malam itu menjadi malam paling mengerikan dalam hidupku. Aku masih berdiri membeku di ruang tengah ketika suara gesekan, kuku panjang terdengar dari balik pintu rumah. Krek, krek, krek. Bunyi itu begitu pelan, namun justru itulah yang membuatnya terasa mengerikan, seolah makhluk di luar sana tahu bahwa aku sedang ketakutan.
seolah ia sengaja menikmati rasa takutku. Aku ingin membuka pintu dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tubuhku sama sekali tidak mampu bergerak. Kakiku terasa seperti ditanam ke lantai. Jantungku berdetak sangat keras hingga telingaku berdenging. Kemudian suara itu berhenti, sunyi. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bisikan, tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian yang terasa begitu menyesakkan. Aku memberanikan diri mendekati jendela. Dengan tangan gemetar, aku menyingkap sedikit tirai. Halaman rumah tampak kosong. Sosok tinggi itu sudah tidak ada. Tetapi di tanah depan rumah terdapat bekas jejak kaki berlumpur yang sangat besar. Jejak itu mengarah ke jalan desa sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk di ruang tengah sampai matahari terbit. Keesokan paginya, aku langsung menemui Pak Maman. Belum sempat aku berbicara, lelaki tua itu tampak terkejut melihat kondisiku. Wajahku pucat, mataku cekung, tubuhku terasa semakin lemah, seolah aku tidak tidur selama berhari-hari. Aku melihatnya, Pak. Kataku pelan. Pak Maman mengangguk. Aku tahu. Kali ini bukan mimpi. Aku juga tahu. Aku menatapnya heran. Bagaimana Bapak bisa tahu? Pak Maman terdiam sejenak, lalu menunjuk ke belakang rumahnya. Di sana terdapat beberapa ekor ayam yang biasanya berkeliaran bebas. Namun pagi itu semuanya berkumpul di sudut kandang sambil gelisah. Bukan hanya kau yang merasakannya. Aku menelan ludah. Pak Maman kemudian berkata dengan suara berat. Dia semakin dekat. Ucapan itu membuat perutku terasa mual. Aku duduk lemas di bangku kayu. Apa yang harus kulakukan? Pak Maman menarik napas panjang. Kalau memang yang mengikutimu adalah penunggu Sungai Batu Hitam, maka hanya ada satu cara. Aku langsung menatapnya. Kembalikan apa yang sudah kau ambil. Siang itu kami pergi menemui seorang tetua adat yang tinggal di ujung desa. Namanya Baharudin. Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, tetapi sorot matanya masih tajam. Ia dikenal sebagai orang yang memahami banyak cerita lama tentang hutan dan sungai di wilayah kami. Setelah mendengarkan kisahku, Baharudin terdiam cukup lama. Kemudian ia bertanya, "Ikan terbesar yang kau tangkap itu seperti apa?" Aku menjelaskan ukuran dan bentuk ikan tapah yang kudapatkan. Wajah Baharudin langsung berubah. Itu bukan ikan biasa. Maksudnya, leluhur kami percaya ada beberapa ikan yang menjadi bagian dari wilayah penjaga sungai. Aku mulai merinding, tapi aku sudah membuang ikan itu. Itu tidak mengubah apapun. Aku semakin bingung. Lalu apa yang harus kulakukan? Baharudin memandang ke arah hutan. Kita harus kembali ke Sungai Batu Hitam. Mendengar kalimat itu, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kembali ke tempat yang menjadi sumber semua teror ini adalah hal terakhir yang ingin kulakukan. Namun aku juga sadar bahwa keadaanku semakin buruk. Setiap malam sosok itu datang. Setiap malam gangguannya semakin nyata. Jika aku terus diam, entah apa yang akan terjadi. Akhirnya aku setuju. Perjalanan menuju Sungai Batu Hitam dilakukan 2 hari kemudian. Aku ikut bersama Pak Maman Baharudin dan 3 orang warga desa lainnya. Mereka membawa berbagai perlengkapan ritual adat yang biasa digunakan untuk memohon izin kepada penghuni hutan. Perjalanan dimulai sejak pagi. Namun sejak awal, suasana sudah terasa berbeda. Biasanya hutan Kalimantan penuh suara kehidupan, burung berkicau, serangga berdengung, monyet bergelantungan di pepohonan, tetapi hari itu semuanya terasa sunyi. Terlalu sunyi, seolah seluruh hutan sedang menahan napas. Kalian merasakannya, bisik salah seorang warga. Yang lain hanya mengangguk. Aku sendiri merasakan hawa dingin yang tidak wajar meskipun matahari sedang bersinar terang. Saat perahu kami semakin mendekati Sungai Batu Hitam, langit mulai berubah mendung. Padahal sebelumnya cuaca sangat cerah, kabut tipis perlahan muncul dari permukaan air. Persis seperti saat pertama kali aku datang ke sana. Dadaku mulai terasa sesak. Ingatan tentang sosok tinggi itu kembali muncul. Aku berusaha mengusir rasa takut. Namun semakin dekat kami ke tujuan, semakin kuat perasaan bahwa ada mata yang sedang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Kemudian tiba-tiba terdengar suara. Tangisan wanita. Sama persis seperti yang pernah kudengar dulu. Suara itu menggema dari dalam hutan. Panjang,
menyayat hati. Salah seorang warga langsung membaca doa, sedangkan aku merasakan bulu kuduk berdiri. Kita tidak sendirian, gumam Pak Maman. Sore hari kami tiba di lokasi tempatku memancing beberapa minggu sebelumnya. Air Sungai Batu Hitam terlihat lebih gelap dibanding yang kuingat. Permukaannya tenang, terlalu tenang, seperti cermin raksasa yang memantulkan langit kelabu di atasnya. Baharudin meminta kami turun dari perahu. Kemudian ia mulai menyiapkan ritual adat. Daun-daunan hutan disusun di atas tanah. Beberapa sesaji sederhana diletakkan di dekat tepi sungai. Tidak ada hal mewah. Hanya simbol penghormatan kepada penghuni alam yang tidak terlihat. Kita datang untuk meminta maaf, kata Baharudin. Apa dia akan menerima permintaan maaf itu? Tanyaku. Tetua-tua itu menatapku. Itu tergantung ketulusanmu. Menjelang malam, ritual dimulai. Angin yang sejak tadi tenang, tiba-tiba bertiup kencang. Pepohonan bergoyang, kabut mulai turun semakin tebal. Aku berdiri di dekat sungai sambil mengikuti arahan Baharudin. Dengan suara gemetar, aku mengucapkan permohonan maaf. Aku mengakui kesombonganku. Aku mengakui bahwa aku telah mengabaikan peringatan warga. Aku mengakui bahwa aku datang ke tempat itu tanpa rasa hormat. Setelah itu suasana kembali sunyi, sangat sunyi. Hanya terdengar suara aliran air yang pelan. Kemudian sesuatu terjadi. Kabut di seberang sungai mulai bergerak, awalnya perlahan, lalu semakin jelas. Seolah ada sosok yang berjalan di baliknya. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Para warga juga tampak tegang. Mereka semua menatap ke arah yang sama. Dan kemudian, sosok itu muncul. Penunggu sungai. Tubuhnya jauh lebih besar daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Tinggi menjulang, kurus kulit pucat keabu-abuan. Rambut panjang kusut menjuntai hingga dada. Matanya hitam pekat, tanpa warna lain sedikit pun. Ia berdiri diam di seberang sungai, mengawasi kami. Tak seorang pun berani bergerak. Bahkan suara angin seolah berhenti. Waktu terasa membeku. Kemudian sosok itu melangkah. Satu langkah, dan sesuatu yang mustahil terjadi. Permukaan air sungai yang seharusnya dalam tampak tidak mempengaruhinya. Ia berjalan perlahan di atas air, mendekat. Setiap langkahnya menciptakan riak kecil. Namun tubuhnya tetap tegak, seolah sungai itu adalah tanah biasa baginya. Dadaku terasa sesak, aku ingin berlari. Tetapi kakiku tidak mampu bergerak. Sosok itu terus berjalan, semakin dekat, hingga akhirnya tiba di tepi sungai tempat kami berdiri. Jaraknya kini hanya beberapa meter. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah yang tidak sepenuhnya manusia. Kulitnya tampak seperti mayat yang telah lama terendam air. Matanya kosong namun penuh kemarahan. Dan ketika ia menatapku, aku merasakan ketakutan yang belum pernah kurasakan sepanjang hidupku. Di saat yang sama angin bertiup sangat kencang. Pepohonan berguncang hebat. Kabut berputar di sekitar kami. Para warga mulai membaca doa dengan suara keras. Namun sosok itu tidak memedulikan mereka. Tatapannya hanya tertuju kepadaku. Hanya kepadaku. Kemudian perlahan, ia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk tepat ke arah dadaku. Dan pada saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Penunggu sungai tidak datang untuk sekadar menakutiku. Ia datang untuk mengambil sesuatu yang dianggapnya sebagai bayaran. Sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga daripada seekor ikan. Dan ketika sosok itu mulai melangkah mendekat ke arahku, aku tahu bahwa malam itu akan menentukan apakah aku bisa pulang dengan selamat, atau menjadi bagian dari rahasia Sungai Batu Hitam selamanya. Angin berputar kencang di sekitar kami. Kabut tebal menari di atas permukaan Sungai Batu Hitam seperti hidup. Aku berdiri terpaku di tepi sungai, sementara sosok penunggu sungai berada hanya beberapa langkah di depanku. Untuk pertama kalinya aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Tubuhnya tinggi menjulang hampir 3 meter. Kulitnya pucat keabu-abuan seperti mayat yang telah lama terendam air. Rambut hitam kusut menutupi sebagian wajahnya, sedangkan kedua matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahku. Tatapan itu tidak hanya membuatku takut. Tatapan itu seolah menembus seluruh isi pikiranku. Aku merasakan kakiku gemetar hebat. Tubuhku dingin, dadaku sesak. Namun di tengah ketakutan itu,
Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus lari. Semua teror yang kualami selama ini berawal dari kesombonganku sendiri. Aku datang ke tempat yang telah diperingatkan warga. Aku menganggap semua nasihat sebagai takhayul. Aku mengambil sesuatu dari wilayah yang bukan milikku, dan kini aku harus menghadapi akibatnya. Baharudin yang berdiri di belakangku mulai membacakan doa-doa dan petuah adat dengan suara lantang. Suaranya terdengar bergetar namun tetap tegas. Pak Maman dan warga lainnya ikut menundukkan kepala. Sementara itu, sosok penunggu sungai tetap diam. Tidak bergerak sedikit pun. Hanya matanya yang terus menatapku. Lalu aku mendengar suara, bukan dari telingaku, melainkan langsung di dalam kepalaku. Suara yang serak, dingin, dan terasa sangat tua. Mengapa kau datang? Aku membeku. Aku yakin sosok itu tidak membuka mulutnya. Tetapi suara tersebut terdengar sangat jelas, seolah berasal dari pikiranku sendiri. Aku menelan ludah. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku menjawab, aku datang untuk meminta maaf. Angin tiba-tiba berembus lebih kuat, kabut berputar semakin cepat. Suara itu kembali terdengar. Kau mengambil milikku. Jantungku berdetak keras. Aku tidak tahu. Kau sudah diperingatkan. Aku menundukkan kepala. Karena kali ini aku tidak bisa membantah. Memang benar, aku sudah diperingatkan. Banyak orang sudah mencoba melarangku. Namun aku memilih mengabaikan semuanya. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Kemudian Baharudin memberi isyarat agar aku maju satu langkah. Tanganku gemetar, namun aku tetap melakukannya. Aku berdiri lebih dekat dengan makhluk itu. Kini jarak kami hanya sekitar 2 meter. Aku bisa mencium aroma lumpur dan air sungai yang sangat kuat dari tubuhnya. Baharudin kemudian menyerahkan sebuah wadah kecil berisi air sungai yang telah didoakan. Ucapkan dengan jujur, katanya. Aku mengangguk, lalu memejamkan mata. Dengan suara yang bergetar, aku mulai berbicara. Aku mengakui kesalahanku. Aku datang dengan kesombongan. Aku tidak menghormati tempat ini. Aku mengambil sesuatu yang bukan hakku. Aku meminta maaf kepada penghuni sungai ini. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, aku menuangkan air dari wadah tersebut ke tepi sungai. Air itu menyatu dengan arus gelap sungai Batu Hitam. Beberapa saat tidak terjadi apa-apa. Kemudian permukaan sungai mulai bergetar. Riak-riak kecil muncul di mana-mana, seolah seluruh sungai sedang bereaksi. Tiba-tiba langit menggelegar. Duar, petir menyambar di kejauhan. Meski tidak ada hujan, angin bertiup semakin kencang. Pohon-pohon besar bergoyang hebat. Kabut berubah menjadi pusaran yang mengelilingi sosok penunggu sungai. Para warga mulai membaca doa lebih keras. Sedangkan aku hampir tidak mampu berdiri. Energi aneh memenuhi udara di sekitar kami. Sosok itu akhirnya mengangkat kepalanya lebih tinggi. Matanya yang hitam pekat menatapku dalam-dalam. Lalu untuk pertama kalinya ia membuka mulut. Suara yang keluar terdengar seperti campuran desiran angin, aliran air dan bisikan dari tempat yang sangat jauh. Ingat, tidak semua yang ada di alam ini adalah milik manusia. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Suara itu menggema di seluruh area sungai. Bahkan pepohonan seolah ikut mendengarnya. Kemudian sosok tersebut mengangkat tangannya ke arah permukaan air. Seketika sungai bergolak hebat. Air yang tadinya tenang berubah seperti mendidih. Gelombang besar muncul dari tengah sungai. Arus berputar membentuk pusaran raksasa. Aku dan warga lainnya terpaksa mundur beberapa langkah. Pemandangan di depan kami benar-benar di luar nalar manusia. Lalu sesuatu muncul dari dalam pusaran air. Bentuknya samar, seperti bayangan ikan raksasa. Sangat besar. Jauh lebih besar daripada ikan tapah yang pernah kutangkap. Bayangan itu berputar mengelilingi pusaran beberapa kali, sebelum akhirnya menghilang kembali ke dasar sungai. Pada saat itulah aku memahami satu hal. Ikan yang kutangkap waktu itu mungkin bukan sekadar ikan biasa. Ia adalah bagian dari wilayah yang dijaga makhluk ini. Bagian dari keseimbangan yang tidak seharusnya diganggu. Perlahan pusaran mulai melemah. Gelombang mereda. Arus kembali tenang. Dan bersamaan dengan itu, tubuh penunggu sungai mulai berubah. Kabut menyelimuti dirinya, membuat sosoknya semakin samar. Aku menatap tanpa berkedip, takut kehilangan satu detik pun dari kejadian yang sedang berlangsung. Kemudian suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. Pulanglah, dan jangan kembali dengan kesombongan. Kabut semakin tebal. Tubuh makhluk itu perlahan menghilang, dimulai dari kaki, lalu badan, kemudian kepala, sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa. Hanya kabut yang melayang di atas sungai. Dan kesunyian yang berbeda dari sebelumnya. Bukan kesunyian yang menakutkan, melainkan kesunyian yang damai.
Seolah sesuatu yang selama ini terganggu akhirnya kembali tenang. Angin juga mulai melemah. Langit yang semula gelap perlahan kembali cerah. Bahkan suara burung malam mulai terdengar dari kejauhan. Aku menjatuhkan diri ke tanah, tubuhku lemas. Bukan karena takut, melainkan karena semua beban yang selama berminggu-minggu menekanku mendadak menghilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas dengan lega. Kami kembali ke desa keesokan harinya. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada lagi kejadian aneh. Tidak ada tangisan wanita. Tidak ada bayangan misterius. Tidak ada perasaan sedang diawasi. Semuanya terasa normal. Malam pertama setelah ritual, aku tidur nyenyak. Tanpa mimpi buruk, tanpa suara langkah kaki, tanpa percikan air di luar rumah. Ketika bangun keesokan paginya, tubuhku terasa jauh lebih segar. Kelelahan yang selama ini kurasakan menghilang begitu saja. Pak Maman yang datang berkunjung hanya tersenyum saat melihat wajahku. Dia sudah pergi. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Pria tua itu menatap ke arah sungai desa. Lain kali dengarkan nasihat orang-orang tua. Aku tertawa kecil. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Sejak kejadian itu, hidupku perlahan kembali normal. Aku masih memancing, karena itu memang bagian dari hidupku. Namun aku tidak pernah lagi mendatangi sungai Batu Hitam. Bukan karena benci, bukan karena marah, melainkan karena hormat. Aku belajar bahwa hutan dan sungai menyimpan banyak hal yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia. Tidak semua tempat bisa diperlakukan sesuka hati. Tidak semua wilayah boleh dimasuki tanpa izin. Dan tidak semua penghuni alam ini dapat dilihat dengan mata biasa. Terkadang, rasa hormat jauh lebih penting daripada keberanian. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Teror tersebut tidak pernah kembali. Namun ada satu kejadian yang sampai sekarang masih kuingat dengan jelas. Suatu sore, ketika sedang memancing di sungai yang berbeda, aku duduk sendirian di atas perahu. Matahari hampir tenggelam, langit berwarna jingga kemerahan. Suasana sangat tenang. Saat itulah aku merasa seperti ada seseorang yang memperhatikanku. Perasaan yang dulu pernah kurasakan, perlahan aku menoleh ke arah tepian sungai. Di antara pepohonan yang mulai gelap, aku melihat sesosok bayangan tinggi berdiri diam. Sangat jauh, hampir tidak terlihat. Aku membeku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri sambil menghadap ke arahku. Namun kali ini aku tidak merasakan ancaman. Tidak ada kemarahan, tidak ada teror, hanya sebuah pengingat bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada yang kita pahami. Bahwa di balik lebatnya hutan Kalimantan dan gelapnya sungai-sungai tua, masih ada rahasia yang belum pernah terungkap. Aku menundukkan kepala pelan sebagai tanda hormat. Ketika kembali melihat ke tepian sungai beberapa detik kemudian, bayangan itu telah menghilang. Dan sejak hari itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Tamat.